Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Kerajaan Banten. Perkenalkan, nama saya Zafira Pujiwaluyo, absen 36. Saya bernama Lega, umur 11. Saya Secil Rintani, absen 33. Saya juga ini absen 16. Banten tengah posisi Banten, wilayah kekuasaan Banten di bagian Pulau Jawa. Kerajaan Banten, Sultan Banten pada abad 16 Masehi. Jadi ayahnya Jaya meski sang sultan tidak pernah di sana. Raja pertama kerajaan Banten adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1500 sampai 1510. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Sultan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan. Sultan Hasanuddin memperluas kekuasaan Banten melalui semua selatan dan kekuasaan Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Sayasa yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1682. Sultan Ageng Sayasa mengajukan wilayah selatan dan selatan Sumatera dan Kalimantan. Banten dijadikan sebagai perdagangan internasional yang menguatkan perdagangan pembangunan Eropa, memajukan pendidikan dan Indonesia Sultan terakhir adalah Sultan Maulana Muhammad Saifuddin yang memerintah pada tahun 1809 sampai 1819. Pada pemerintahan Sultan Maulana Muhammad Saifuddin, negara atas kita kekuasaan rakyat dari Belanda yang dominan. Sering terjadi perlawanan cepat Belanda untuk melemahkan perlawanan rakyat Banten. Rakyat Banten dibagi ke dalam 3 daerah yang tadinya sama dengan kehidupan itu Banten Hulu, Banten Hilir, dan Banten Anyar. Selanjutnya ada kehidupan politik bagian 1. Sultan pertama Kerajaan Banten ini adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1522 sampai 1570. Pada waktu Kerajaan Demak berkuasa, daerah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Namun setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan lada Lampung di utara selatan yang sudah sejak lama mempunyai hubungan dengan Jawa Barat. Kehidupan politik di bagian 2. Penguasa Banten selanjutnya adalah Maulana Yusuf yang berkuasa pada tahun 1570 sampai 1580. Dia adalah putra dari Hasanuddin. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Banten pada tahun 1579 berhasil menaklukkan dan menguasai kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu. Akibatnya, pendukung setiap kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yaitu daerah Banten Selatan. Mereka dikenal dengan suku Badui. Setelah Pajajaran ditaklukkan, konon kalangan elit Sunda memeluk agama Islam. Maulana Yusuf digantikan oleh Maulana Muhammad yang memerintah pada tahun 1580 sampai 1596. Pada akhir kekuasaannya, Maulana Muhammad menyerang Kesultanan Palembang. Dalam usaha menaklukkan Palembang, Maulana Muhammad tewas dan selanjutnya putra mahkota bernama Pangeran Ratu naik tahta. Ia bergelar Sultan Abdul Mutafir Mahmud Abdul Qadir. Selanjutnya
ada kehidupan politik di bagian 3. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa putra pangeran, yaitu yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa, yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1682. Ia sangat menentang kekuasaan Belanda. Usaha untuk mengalahkan orang-orang Belanda yang telah membentuk VOC serta menguasai pelabuhan Jayakarta yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kegagalan karena adanya perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yaitu Pangeran Haji yang didasari oleh rasa iri Pangeran Haji terhadap ayahnya sendiri. Jadi Pangeran Haji itu lebih pro terhadap VOC dibandingkan dengan keluarganya. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi di bagian 1. Kesultanan Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Adapun faktor-faktornya adalah letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka namun menuju Banten. Banten mempunyai bahan ekspor penting yaitu lada. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi bagian 2. Banten yang menjadi maju karena banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina dan sebagainya. Di kota dagang Banten terbentuk perkampungan menurut asal bangsa itu, seperti orang Arab mendirikan kampung Perkojan, orang Cina mendirikan kampung Pecina, orang Indonesia mendirikan kampung Bada, kampung Jawa dan sebagainya. Lalu ada kehidupan sosial di kerajaan Banten. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat berubah merosot sangat tajam. Seni budaya masyarakat ditentukan pada bangunan Masjid Agung Banten, yaitu Tumpang 5 dan bangunan gapura-gapura di Kaigon Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Cardel orang Belanda, pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Berikutnya ada faktor kejayaan. 1. Letaknya strategis di sekitar Selat Sunda dan Selat Malaka. 2. Pelabuhan Banten menjadi pelabuhan ekspor untuk perdagangan lada. Selain itu, keuntungan yang didapat dari bidang perdagangan lada digunakan untuk mengembangkan sektor pertanian di pedalaman. 3. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan perdagangan lokal dengan perdagangan Eropa. 4. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga menjadikan Banten menjadi alternatif pusat perdagangan di Asia Tenggara. 5. Berdirinya armada laut yang tujuannya melindungi aktivitas perdagangan dari ancaman kerajaan-kerajaan lainnya, termasuk kerajaan di Eropa. Ada faktor keruntuhan kerajaan Banten. 1. Adanya campur tangan dari VOC dalam perdagangan di kerajaan Banten. 2. Terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan VOC. 3. Adanya konflik dengan Sultan Haji yang mana Sultan Haji lebih memihak kepada VOC. Peninggalan Kesultanan Banten. Yang pertama ada Danau Kasikardi. Danau Kasikardi adalah suatu danau buatan di Desa Margasana, Kecamatan Kramawatu, Kota Serang, Provinsi Banten. Letaknya sekitar 10 km dari pusat Kota Serang. Namanya berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti danau buatan. Luasnya 5 hektar dan bagian dasarnya dilapisi tubing batu bara. Danau Kasikardi dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Yang kedua ada Keraton Kaigun
Taiwan artinya Taiwan. Keraton Taiwan merupakan peninggalan kerajaan Banten yang dibangun pada tahun 1815. Keraton yang dibangun untuk Ibunda Sultan Saifuddin ini merupakan bekas kediaman Sultan Saifuddin, Sultan Banten yang memerintah pada tahun 1809 sampai 1815. Tampak bahwa ciri-ciri bangunan keislamannya tetap ada karena ternyata bangunan di keraton ini adalah sebuah masjid dengan pilar-pilar tinggi yang sangat indah dan anggun. Yang ketiga, Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570. Putra pertama Sunan Gunung Jati. Ciri khusus masjid adalah memiliki menara seperti mercusuar dengan bangunan atap bertumpuk seperti pagoda Cina. Yang keempat adalah Vihara Avalokitesvara. Vihara Avalokitesvara dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1542. Letak vihara dekat dengan Masjid Agung Banten. Tokoh penyebar agama Islam ini memiliki istri yang masih keturunan Kaisar Tiongkok bernama Putri Ong Tien. Pada tahun 1774, vihara dipindahkan ke kawasan Pamarica hingga saat ini. Baik, sekian. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang dibangun oleh Maulana Hasanuddin pada kompleks istana? Jadi apa yang dibangun Hasanuddin di istana kerajaan? Di poin sini bagian mana? Di poin KKT ini bagian mana? Pada tahun 1522, Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama Keraton Suro Sowan. Pada masa tersebut, dia juga membangun alun-alun pasar, masjid agung, serta masjid di kawasan Pacitan. Kamu apa hari ini mau tanya apa? Yang menguntungkan rakyat Banten. Jadi hasil alam apa yang menguntungkan bagi rakyat Banten? Potensi alam apa yang menguntungkan? Yang menguntungkan bagi rakyat Banten. Jawabannya tadi Putri. Jadi ini jawaban antara Putri sama Arin itu sama ya? Ini bakal iya. Mirip. Ini bakal dijelasin sama Juan. Selain cengkeh, lada merupakan komoditas ekspor utama asli budaya Kesultanan Banten dan menjadi penghasil komoditas dunia. Jadi komoditas utamanya itu lada sama cengkeh. Nah, potensi alamnya itu ya lada sama cengkeh yang menguntungkan karena lada sama cengkeh pada masa itu harganya mahal banget dan dibutuhkan di berbagai negara. Apa makna dibalik menara seperti mercusuar bangunan atap bertumpukan itu biasanya ada maknanya ya? Apakah ada maknanya? Jawabannya adalah sebagai penanda mercusuar dan sebagai tempat pengintai untuk mengamati pelabuhan Banten yang kerap menjadi sasaran serangan kekuatan-kekuatan dari Eropa. Ya dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.